Alhamdulillah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuhunna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila yaumil jazaa. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, terkadang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berfungsi mengkritik doa yang biasa digunakan oleh umat, terutama yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Maka oleh Rasulullah SAW diperbaiki. Salah satu contohnya Aqil bin Abi Thalib, sahabat Rasul yang sekaligus juga saudara sepupu, karena saudara Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat tahun 80 Hijriah. Dia menikah. Maka ketika menikah, kaum Quraisy itu datang berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada Aqil bin Abi Thalib, atau ucapan tahniah dalam bahasa Arabnya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah tersebut, yaitu dia mengucapkan selamat ya Aqil birraf'i wal banin. Jadi doanya atau tahniahnya birraf'i wal banin, yang menurut bahasa kita raf'i itu pas, cocok, atau kata orang Bandung repok. Wal banin, dan semoga punya anak. Saya yakin doa ini masih banyak sampai sekarang diucapkan oleh orang-orang ketika mengucapkan selamat kepada pengantin, moga repok dan mudah-mudahan punya anak, segera punya anak. Jadi bukan hanya umat jahiliyah saja, atau bukan hanya zaman jahiliyah. Saya juga hari Ahad yang lalu menghadiri walimah pernikahan, dan protokolnya itu mengucapkan semoga pengantin ini cocok, pasangannya repok, dan semoga punya anak, yang segera punya anak yang soleh. Justru sebenarnya ini yang dikritik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus dikemukakan oleh Aqil bin Abi Thalib, yang hadis redaksinya diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil, putranya beliau. Tazawwaja Aqil bin Abi Thalib fakharaja alaina faqulna birraf'i wal banin faqala mah la taqulu dalik fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha an dalik
Wa qala qulu barakallahu laha fika wa baraka laka fiha. Kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang wafat 142 Hijriah, tajawwaja Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib itu menikah. Fakharaja alaina, dan beliau bertemu dengan kami. Fakulna, maka kami mengatakan kepada Aqil bin Abi Thalib, birraf'i wal banin, mudah-mudahan pasangannya cocok, repok, dan segera punya anak. Faqala, maka Aqil bin Abi Thalib itu berkata, mah la taqulu dzalik, hei, jangan kau katakan seperti itu. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahana, sudah melarang doa untuk itu, doa berucap seperti itu. Andalik, seperti engkau ucapkan itu. Qala, dan dia mengatakan, qulu, katakanlah barakallah. Dan di dalam riwayat lain, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, sebagai salah satu langkah takwa kita harus benar-benar menjaga apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat, disikapi, ditindak, mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita khawatir kalau tidak mengikuti sahabat, seperti dikemukakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau Ibnu Katsir itu wafat tahun 774. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fayaqulun fi kulli ma'awa fi kulli fa'ala, maka dia mengatakan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dikatakan. Dan mereka mengatakan tidak mungkin ahlus sunnah wal jamaah itu mengatakan malam yasbut anis sahabah, atau berpendapat atau berpendirian yang tidak ada sumbernya dari sahabat Nabi. Karena apa? Li'annahu law kana khairan la sabaquna. Sebab kalau itu ucapan, perbuatan atau tindakan itu baik, la sabaquna, tentu para sahabat itu mendahului kita. Maka kalau ahlus sunnah wal jamaah, kata Ibnu Katsir, akan mengikuti apa yang ada sumbernya dari sahabat Nabi. Sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa bedanya doa birraf'i wal banin dengan barakallahu laka wa baraka alaika? Kalau birraf'i wal banin, kelemahannya repot, cocok, dan segera punya anak. Kita tahu bahwa di dalam rumah tangga itu tidak wajib punya anak. Dipaksakan harus punya anak, sehingga orang tua atau mertua baru pengantin itu 1 tahun sudah ditanya si pengantin itu, si mempelai itu sudah punya anak belum. Apalagi sudah bertahun-tahun menikahnya ditanya, sudah punya anak belum? Sidang Jumat rahimakumullah, stres itu pengantin yang ditanya punya anak belum itu. Oleh karena itu, jangan jadi beban. Kalau punya anak ya syukur, alhamdulillah. Karena la'allakum tashkurun. Kalau tidak punya anak ya syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak syukur tidak akan bertambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau punya anak syukur karena kita bisa mengkader putra
putri kita menjadi penerus, sehingga kehidupan di masa tua akan lebih tenang. Kalau saya dulu ketika masih muda sering membantah banyak anak banyak rezeki, tapi ketika sekarang masa tua, sudah usia di atas 70 tahun, merasakan banyak anak itu banyak rezeki. Karena di antara anak saya ada yang nanggung tiap bulan ngirim beras dan makanan. Ada anak yang nanggung bayar listrik dan internet. Ada anak saya yang menanggung urusan ke rumah tanggaan. Ada juga yang nanggung urusan pengobatan. Jadi jelas terasa banyak anak itu banyak rezeki. Jadi bersyukur kalau punya anak. Bagaimana kalau tidak punya anak? Bersyukur juga, karena bisa mengambil anak orang. Siapa saja orang tua yang tidak mampu, tidak bisa mengurus anak, bahkan sampai sekarang ada yang membuang anak, ada yang menyimpan anak di tong sampah, ada yang membunuh anak, ada yang segala macam terhadap anaknya. Ambil itu anak orang, kita urus. Jadi bersyukur bisa membantu orang-orang miskin. Makanya Rasul memperbaiki, jangan itu doa agar cepat punya anak, itu jangan, biar saja mempelai itu punya anak ataukah tidak. Kalau punya anak bersyukur, seperti tadi saya katakan. Kalau tidak punya anak bersyukur karena bisa membantu pihak lain. Lalu kalau doa berkah bagaimana? Kalau doa berkah itu membawa manfaat segala macam. Karena Al-Quran saja mengajarkan kepada kita agar berdoa mendapatkan tempat tinggal yang berkah. Seperti firman Allah, "Qul Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Katakan olehmu, ya Allah, tempatkanlah, berikanlah tempat tinggal bagiku munzalan mubarakan, rumah yang penuh berkah. Wa anta khairul munzilin, karena engkau itu sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Kemudian juga janji Allah di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat 96. Andaikan penduduk negeri itu iman dan takwa, maka kami turunkan, kami bukakan kepada mereka barokah, baik dari langit minas sama wal ar maupun di bumi. Dari langit bisa dari udara atau bisa dari arah atas, dari bumi bisa arah bawah. Itu adalah keberkahan. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka banyak yang mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa akibat dari perbuatan mereka. Jadi untung kalau doa barokah itu. Bahkan Siti Sarah ketika di usia lanjut itu merindukan punya anak, karena ketika menganjurkan suaminya punya istri lagi yang bernama Hajar, dia wanita muda pemberian Raja Mesir, kemudian dinikah. Lalu setelah suaminya menikah dengan Hajar, Siti Hajar hamil dan punya anak. Betapa kelihatannya oleh Sarah nikmatnya Ibrahim dan Siti Hajar mendapatkan anak. Maka dia merindukan punya anak. Maka datanglah malaikat
kepada Sarah, wahai Sarah, akan Allah anugerahkan kepadamu turunan. Dia katakan, masa kan aku sudah lanjut usia? Maka malaikat mengatakan, ata'jabina min amrillah wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apa engkau merasa aneh, merasa takjub pemberian dari Allah berupa rahmat dan berkah kepadamu? Sesungguhnya Dia Maha terpuji lagi Maha pemberi. Sidang Jumat rahmatullah, Rasulullah SAW pun sering berdoa untuk keberkahan. Ketika panen, pamannya, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi muddina. Ya Allah, berkahilah negeri yang aku tempati ini dan buah-buahan yang aku petik serta mudnya yang kami terima. Jadi keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala Dia panjatkan. Bahkan ketika ada pasukan atau yang mau berusaha pagi-pagi pergi, maka beliau pun berdoa, Allahumma barik fi bukurina. Allahumma barik li ummati wa barik fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah kepada umatku dan berilah berkah di pagi ini. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, doa untuk barokah itu lebih bermanfaat, baik punya anak atau tidak bagi keluarga. Seperti kepada Hajar dan Sarah, itu punya anak dikader oleh Ibrahim, sehingga Ismail jadi pimpinan Mekah dan Ishak putra Ibrahim menjadi pimpinan Syam, Israel atau Masjidil Aqsa. Itu adalah keberkahan. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW mengganti doa kepada kedua mempelai, barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah kepada tanggung jawabmu. Siapa tanggung jawabmu? Kalau kita sampaikan doa itu ke suami, ya istri dan anak. Wa baraka alaika wa jama'a, dan semoga Allah mengumpulkan bainakuma, di antara kalian, fi khairin, dalam segala kebajikan. Itulah yang didoakan oleh Rasul, dan itu pula yang kita ikuti apabila menyampaikan doa tahniah, ucapan selamat kepada kedua mempelai. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kepada kita semua dan mencurahkan keberkahan kepada kita semua, baik di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma gfir lana wali walidina walil mu'minina wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan wasi'a bi ghairi hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.